tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Jadi Yesus tuh nggak pernah ingkar. Tuh. Udah, baptis sana. Yes. Ya, bisa. Ya, selamat malam. Selamat siang. Oke, abang ini sama tuh Kristen Uma. Bor, belikin dulu kopi, Bor. Enggak, kopi aku enggak. Bor, kopi, Bor. Satu, Bor. Abang Islam atau Kristen, Bang? Aku Muslim, cuman dulu dari 11, cuman ya move on yang paling sulit itu dulu move on yang dari agama sebelumnya. Jadi suka belajar. Iya, Masuk aku juga dari sebelah, tentang loh, ortodoks. Bang. Serius, aku dari sebelah. Aku dari RT 6 ini udah Kristen loh. Tapi jangan bilang-bilang ya, Bang. Jangan bilang-bilang ya. KTP ku pun masih Islam. Gimana Bang Tion? Apalah cerita kita? Iya. Kalau dua sih, kakak di kepatriakan apa? Kepatriakan Gereja Ortodoks Yunani Sejati GGOC kah? Iya, betul. Oh, kalau saya juga suka nimbrung di roomnya, tapi kepatriakan Moskow dia, Rocor. Iya, Mas Kupatri. Abang seriusan? Ada satu yang mau. Abang seriusan dari Kristen ke Islam. Kenapa Iya, ke cuman Islam? aku susah move on aku. Enggak, aku tanya dulu, abang gara-gara apa masuk Islam, Bang? Pasti poligami ya. Poligami ya. Gara-gara di Kristen nggak diboleh ya? Is, tak patut. Mak, tenggak dulu. Awas ya, Bang. Udah relax kan? Ya ada yang mau kutanyain sih kak. Itu dulu. Jadi kalau misalkan. Itu dulu, Bang. Kenapa aku masuk Islam? Penasaran kali kan, batin gini loh. Ya, kalau dulu kan saya itu Protestan. Jadi apa yang menjadi pertanyaan di hatiku ini nggak ku dapatkan di Protestan gitu. Cuman kayak misalkan contoh ya, salah satu contoh ya, kok tiga Tuhannya Kristen begitu. Pada waktu itu pertanyaanku 2010. Nah, itu ku dapatkan di agama dulu belum ada viral seperti ya Katolik itu kuanggap seperti Protestan gitu jawabannya. Kalau Ortodoks belum ada, belum ngetren di tahun itu, belum viral seperti sekarang. Nah, di akhir-akhir ini zaman medsos ini 2020-an suka denger gitu loh di YouTube seperti dua tokoh sih. Serius, Bang? Bapak Bambang Nursena sama bentar Bang, tadi Abang bilang kenapa Tuhannya 3? Emang ada di Alkitab dikatakan Tuhan kita 3, Bang? Nah itu dia, aku dapatkan jawabannya juga baru-baru ini setelah belajar gitu. Karena aku juga memang dasarku itu suka baca. Ya seperti ya Credo Nikea Konstantinopel pun dalam bahasa Latin aku hafal sampai sekarang detik ini bisa dites. Credo et unum Deum Patrem omnipotentem factorem celietere visibilium omnium et invisibilium. Itu karena sering baca juga. Nah itu ku dapatkan dari dua tokoh sih, suka ngikutin di YouTube, Episkop Daniel Biantoro sama Bambang Nursena. Kan kebetulan juga aku di Muhammadiyah Kak, di Jogja dulu. Jadi bahasa Arab pun tahu juga. Jadi ketika ada khotbahnya Bapak Bambang Nursena dalam bahasa Arab juga, ini tahu ini nih. Kayak konsep Allah itu juga sebelum pra-Islam pun kosakata Allah itu pun sudah dikenal dalam di Timur Tengah. Ya baru ku dapatkan ini kan jawaban yang ku minta waktu tahun 2010 lalu, tapi ya sudahlah. Sekarang lagi masih mencari-cari, termasuk ke Romo-Romo Gereja Ortodoks Rusia. Beliau ada di Medan juga. Boleh nanya nggak? Boleh.
Oke. Boleh Kak? Tadi abang bilang gara-gara ada pernyataan 3, makanya abang pindah ke agama Islam, betul? Ya kan? Nah, Ya, sekarang abang udah pindah ke agama Islam. Di dalam agama Islam ini abang kenal nggak Allahnya? kenal? Enggak, aku nggak kenal. Emang siapa saya? Nggak, maksudnya Tahu ya. melalui kitab Tahu ya, sucinya tahu. kan, melalui kitab sucinya, pengajarannya kan, abang setidaknya mengenal Allah mereka kan. Ya, tahu. Sejauh abang masuk Islam, apalah yang abang kenal dari Allahnya? Itu ada di Quran surat Al-Ikhlas. Karakter Allah itu, karakter Tuhan itu harus 4. Hmm. Wa qul huwallahu Allahu ahad, ahad, Allahu samad, lam lam yalid wa lam yalid wa yulad, lam wa yulad, lam wa lam yakul yakul lahu lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Ya, katakanlah Allah itu Allah itu Esa. satu. Berarti karakter Tuhan itu harus mencakup bahwa dia itu Esa. Abang tahu itu ada di Alkitab? Ada Shema Israel, Ah, Adonai Elohinu, Adonai Allahu ahad. Echad. Oke, Allahu somad artinya Kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad ya, Allah itu Allah Esa, itu Allahu somad. Dia tempat bergantung segala sesuatu. Ya, berarti karakter kedua bahwa Tuhan itu ya bergantung Oke. semua segala sesuatu itu Ketika tadi. ketika di karakteristik kedua Allah tempat bergantung semua umat, apakah Allah yang abang kenal itu ya bisa menyatakan dirinya tanpa dia tergantung oleh makhluknya? Pernah Bisa. mempertanyakan itu nggak? Hah? Nggak bisa. Loh, berarti yang kedua udah gagal. Nah kan? Kan Allah Allahu ahad, Allahu somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Loh, ini malah dia sama ciptaannya. Gimana ini? Gagal karakteristik kedua. Oke. Karakteristik yang pertama sama-sama ada di Alkitab. Tetapi kalau di Alkitab saya bisa jelaskan Allahu somad ya, Allah tempat bergantung segala makhluk. Itu betul. Bahwa semua makhluk ini bergantung sama dia dan dia tidak bergantung sama siapapun. Ini dibuktikan, justru karakteristik kedua ini dibuktikan oleh Allahnya orang Kristen. Oke, masuk yang ketiga Bang, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad ini di 2010 menjadi pertanyaanku. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Apa yang bisa Abang kenal dari itu? Nah, bahwa Yesus Kristus itu kan Ibnillah, anak daripada Allah. Nah, ini kan kalau misalkan Tuhan itu ya dia tunggal, dia nggak butuh siapapun, dia nggak punya anak, nggak punya bapak. Nah, tapi ada jawabannya sebetulnya. Saya waktu lihat YouTube-nya Romo Daniel. Bentar, Abang tahu arti memperanakan dan diperanakan ya? Saya sudah tahu sekarang. Karena firman itu keluar daripada Sang Bapa, sebagaimana kata-kata saya keluar dari diri saya terimplementasi dari kata-kata saya. Pertanyaan saya, kalau Allah tidak mengeluarkan, Allahnya Abang, Islam, tidak mengeluarkan firmannya, bisa nggak dia menciptakan langit dan bumi? Kalau firmannya tidak keluar. Kun fayakun. Kun fayakun, Quran surat Yasin. Nah, karakteristik ketiga gagal lagi. Nah, gagal. Sementara Oten nih masih nih unggul. Tiga-tiganya bener. Nah, oke. Yang keempat, coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Oke. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa yang menjadi hal yang rancu dengan istilah tidak ada yang serupa dengannya? Coba silakan di dalam iman Islam. Nah, makhluk itu nggak ada yang serupa, baik dari sekarang saya tanya hakikatnya, batu dari zatnya. Sekarang saya tanya, batu beranak nggak? Nggak. Allah beranak nggak? Ya enggak. Ya udah, kok udah serupa. Yang keempat udah selesai. Ya kan? Selesai udah. Cuman satu doang dia yang benar. Yang ketiganya selesai kan? Ada yang
menyerupai dia ternyata. Tidak berangkat. Tetapi dari narasi, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi dia bisa nggak menyerupai makhluknya? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Concern saya di situ. Ya, makhluk tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Tapi Allah bisa? Ya, bisa melakukan segala sesuatu. Ya berarti nggak ada yang salah. Omnipotenten. Berarti tidak ada yang salah dengan Omnipotenten. firman Allah mengambil rupa manusia. Firman Allah menjadi manusia, berarti tidak ada yang salah untuk itu. Iya kan? Dan Bisa memang dijelasin. diakui juga di iman Islam bahwa firman itu bukan makhluk. Ya kayak Quran lah menurut iman dari Islam. Quran itu memang bukan makhluk, tapi firman. Dia kekal. Firman itu memang. Itu iman Islam. Itulah yang diperdebatkan di zaman dulu Mu'tazilah Tahu, sama berarti abang Asy'ariyah. nggak Mutajilah ya, saya tahu. Abang Bukan. tidak Mutajilah. Oh, tahu. Tapi tahu dong, saya membahasin dari 2 tahun yang lalu. Gitu. Karena banyak juga umat Muslim yang tidak tahu pemahaman tentang ini. Firman Allah itu tidak diciptakan. Tetapi ketika saya katakan, kayak kemarin diskusi saya, gitu ya kan. Firman Allah itu diciptakan tidak? Tidak. Firman Allah itu sama dengan Allah, kata dia. Saya tanya ke Quran, tiba-tiba blank sampai di situ. Nah ini kesalahan pemahaman itu. Jadi firman Allah menjadi manusia tidak ubah dengan firmannya Allah dalam iman Islam mengambil atau menambahkan kodrat buku. Itulah yang disebut Quran. Setuju? Iya, betul. Memang begitu. Nah, itu. Makanya dari Al-Ikhlas ini kita lihat, Al-Ikhlas ini yang bisa menggenapi seluruh karakteristik dari Tuhan, itu cuman Tuhan Yesus. Cuman Allahnya orang Kristen. Dari situ sebenarnya sudah selesai. Kalau mau membuka diri. Tapi kenapa diperdebatkan di tahun abad ketiga itu sama Uskup Arius, bahwa sebelum Sang Firman sebelum ada waktu di mana Sang Firman itu tidak ada. Di mana dikatakan ada waktu. Itulah yang dibilang Arius sama Loh, sementara jadi dikonter Yesus- sama Athanasius. Ya, sementara Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, Bapa telah mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 24. Ya kan? Betul, betul. Yohanes 17 ayat 5 Supaya juga mereka dikatakan, menjadi iya. Yohanes 17 memandang ayat 5 kemuliaanku. dikatakan, sebelum dunia ada. Berarti kesalahan Arius adalah dia tidak baca Alkitab. Kesalahan Arius adalah dia tidak belajar yang benar tentang iman Kristen. Itu. Poinnya di situ. Makanya ajaran si Arius ini dikutuk. Dipungut. Dipungut sama SSY, Arianisme kan. Arius itu kan ajarannya Arianisme kan. Dipungut sama SSY, dipungut sama Ebionit, apa lagi? Nasrani, sama RT 6 lagi. Dipungut, ajaran yang salah ini dipungut, disebarkan dan menjadi ideologi yang baru. Nah itu dia. Makanya gereja itu keren sekali ketika melakukan konsili. Dan itu dibantu. Ya. Dan memang saya juga suka baca-baca kayak konsili, mulai dari konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus. Sejarah Sampai Kristen itu kalau perlu. di Katolik ada konsili Trente dan Vatikan terakhir. Itu tidak diakui karena hanya 7 konsili yang diakui gereja semesta. Ya, sampai Kalsedon ya Kak ya. Bukan Kalsedon ya, yang ikonoklasme. Tunggu ya. Enggak. Ikonoklasme. Banyak. Jadi ada 7 konsili yang diakui. Konsili Kalsedon itu juga ada 2 ya kalau nggak salah. Konsili Nikea yang kedua itu juga 2. Gitu ya. Ini saya searching dulu. Mungkin di searching ada tuh 7 konsili ekumenik. Jadi ada beberapa konsili yang dilakukan gereja lokal. Kalau itu tidak dilakukan oleh semesta, itu tidak dianggap. Seperti itu. Gitu Bang. Kalau ini bisa terjawab, nanti saya jadi bahan perenungan lah. Setelah ini saya cari-cari literasi lagi. Terakhir, pada waktu Yesus disalib, dia mengatakan Eli, Eli,
lama sabachthani. Eli itu kan dari kata turunan dari kata Elohim. Eli dalam bahasa Aramaik menjadi Eli. Kenapa dia mengatakan itu? Kan dia Dua-dua. dui natur, ada kodrat ilahinya di dalam dirinya. Kenapa dia Yesus mengatakan kepada Yesus kan Yesus kan mengatakan gini, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud. Salah satu perkataan Yesus di kayu salib tentang Eli Eli lama sabachthani itu adalah Mazmur 22. Jadi Yesus itu bermazmur. Abang kalau baca Mazmur 22 dari ayat 1 sampai selesai, satu pasal itu menceritakan penderitaannya di kayu salib. Jadi Yesus itu sedang menggenapi tulisan Raja Daud di dalam Mazmur 22. Dia bukan lagi sedang ini. Istilah kata bang, kalau saya kasih contoh. Saya lagi nyanyi ya Tuhanku, bapaknya meninggal jadi hantu. Apakah itu adalah hidup saya? Apakah itu tentang menceritakan saya? Itu kan adalah lagu. Nah, demikian Yesus itu bermazmur. Supaya Daud itu tidak malu di hadapan Allah. Dia sudah menuliskan nubuatan yang tidak digenapi. Maka Yesus menggenapi itu. Kalau Yesus tidak menggenapi Mazmur Daud, berarti dia bukanlah Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi tujuan Yesus bermazmur, Eli Eli lama sabachthani, itu adalah untuk menggenapi nubuatan itu. Gitu bang. Oh, berarti ada di Mazmur 22 ya? Satu pasal Ada. itu utuh ya? Iya, bahkan semua orang mengerumuni, anjing-anjing mengerumuni aku, tanganku tertusuk, kakiku tertusuk. Orang membuang undi atas jubahku. Itu di Mazmur 22 itu. Buka aja Mazmur 22. Nih, saya bantu buka ya. Makanya banyak orang yang tidak tahu. Ya, seperti nubuatannya Nabi Yeremia sama Nabi Yesaya ya. Semua. Nah ini ya, saya balikan belakang. Bahwa akan ada perawan yang akan melahirkan, kata Nabi Iya, Yesaya. ini kan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dikatakan untuk memimpin biduan menurut lagu. Ini lagu Mazmur, rusa di kala pajar. Ini kan, Eli Eli lama sabachthani. Aku berseru tapi engkau tidak menolong aku. Nih ya, saya sampai ke bawahnya ya. Dikatakan gini. Ini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang celahan manusia. Semua orang melihat aku, mengolok-olok aku. Ini kan menceritakan tentang dia. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Nih, dikatakan ini kan. Ini doa-doa dia. Nih. Dikatakan, janganlah jauh daripadaku. Banyak lembu-lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Orang-orang mencemooh. Seperti singa yang menerkam. Kan mereka mau membunuh dia kan. Seperti air aku tercurah, dikatakan. Hatiku menjadi seperti lilin luluh hancur. Kekuatanku tuh hilang lidahku. Nah, dikatakan ini ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing itu kan untuk orang yang di luar dari Israel. Itu adalah istilah orang Israel terhadap orang-orang yang di luar dari Israel. Nah, inilah orang Romawi itu. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Dia sedang menceritakan bahwa dirinya di kayu salib seperti itu. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini yang dilakukan dia kan? Yang terjadi pada Yesus kan? Nah, ini. Di film Passion of Christ juga ada itu ya? Nah, ini kalau kita lihat sampai di akhir, pada akhirnya adalah Nih, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan dia. Dan segala kaum dari segala bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Kepada Yesus yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau kamu mau ke sini, bisa sebenarnya. Masalahnya banyak orang yang tidak mengerti Mazmur Daud ini. Jadi Yesus itu bermazmur. Kenapa dia bermazmur? Supaya dia menggenapi seluruh nubuatan. Karena dia mengatakan itu kan. Pernah baca kan Yesus itu mengatakan itu? Nih, ya. Harus betul. Digenapi. Mazmur 22 ayat 2 tadi itu kan perkataan Yesus waktu disalib gitu kan? Iya. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Itu yang terjadi kepada Yesus di Mazmur 22. Jadi Raja Daud saja sudah menerima penglihatan itu. Bahwa dia Mesias yang akan datang akan berakhir seperti itu. Berakhir disembah semua makhluk kan di akhir dari ayatnya itu. Allahku itu tuh harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Mazmur. Nah ini. Abang bisa baca Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata seperti itu.
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Jadi Yesus tuh nggak pernah ingkar. Tuh. Udah, baptis sana. Udah, baptis sana. Ya kayak Tuhan menciptakan melalui firman ya, Kejadian 1 ayat 1, Ah. Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 5, Kejadian 1 ayat 7, ayat 9 dan ayat 12. Mm-mm. Maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah, kayak gitu. Dan firmannya dia sendiri. Yang 1 ayat 2 sampai 3. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui firman dan rohnya. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada ayat ketiga. Tidak ada segala Yang sesuatu segala yang yang terjadi dari segala apa yang dijadikan. Jadi Allah itu memang harus melalui firman dan melalui rohnya. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman Allah langit dijadikan. Nah, ini di Mazmurnya Daud juga ini. Jabur Daud ini. Mazmur 33 ayat 6. Nih. Nih kan? Untuk saudaramu, sebentar Kak, aku potong ya, maaf ya Kak, boleh ya? Boleh. Ada pertanyaanku juga kepada yang agama saya yang sekarang. Mereka mengatakan bahwa Taurat, Zabur itu dipalsukan. Ya, dipalsukan. Saya sederhana aja bertanya ya. Ya kan? Firman Tuhan. Mazmur oleh firman Tuhan, ya Yesus itu firman. Berarti melalui firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala kekara. Allah kita punya nafas. Abang tahu nafas itu yang mana? Nih. Ayub 33 ayat 4. Nih. Ayub 33 ayat 4. Ya. Loh kok ini John? Nih. Ayub 33. Oh ya bener Job. Oh, becir, bukan itu. Nih. Bentar ya. Nih. Ayat 4 dikatakan, Roh Allah. Aduh, Bang Tion kena ya. Roh Allah telah membuat aku hidup, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini. Jadi melalui firman dan rohnya, melalui firman dan nafasnya, segala sesuatu dijadikan. Abang tadi kena ya, kena tombak ya. Coba naik lagi bang. Abang ngerokok tadi. Nggak apa-apa Kak. Udah biasa Kak. Nah itu jangan ngerokok bang, biar nggak kena ini bang, biar nggak kena itu. Ya, aku tadi nggak ngeliat dia soalnya. Nah, gitu. Jadi sejak semula memang Allah itu mencipta, menjadikan langit dan bumi ini dengan firman dan dengan rohnya. Itulah yang dijelaskan di Kejadian tadi, Bang. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau Abang tanyakan? Kemute itu, kemute. Iya, betul Kak. Kayak pertanyaan saya lah. Mereka mengatakan bahwa Taurat, Zabur itu memang dipalsukan. Injil, Taurat, Zabur, Injil itu dipalsukan. Pertanyaan saya simpel sih, sederhana. Kayak uang, ini saya mengatakan asli, bukan palsu. Kenapa? Karena ada pembandingnya yang palsu. Kalau yang palsu ditaruh di air dia luntur, nggak bisa diterawang, nggak ada logo keamanannya. Karena ada yang palsu. Oh ini yang palsu, oh ini yang asli. Karena ada pembandingnya. Oh ini yang aslinya. Yang aslinya bisa diterawang, kalau dicelupin di air dia nggak luntur. Nah, kembali lagi ke konteks. Kalau dikatakan yang palsu seperti itu, berani mengklaim bahwa Taurat, Zabur, Injil yang sekarang itu palsu, yang aslinya mana? Tunjukkan dong. Ah, mungkin si Nggak Pandu terjawab. yang, Sampai sekarang nggak terjawab. mungkin si Pandu Galang Ramadan yang di bawah ini ya bisa menjawab itu. Nggak Ini masalah. asli. Ketika ada yang palsu, saya bisa tahu menilai yang palsu. Oh itu palsu. Kenapa? Karena saya megang yang asli.
Saya punya ini yang asli. Gitu. Ah, kalau dia mengklaim bahwa itu dipalsukan, tunjukin dong ke saya yang aslinya mana. Ya, Acing boleh naik, Acing. Ya, yang teman-teman di bawah ini kalau mau menjawab pertanyaan abang ini boleh naik. Ya, Pandu juga boleh naik. Nggak masalah, masalah ini nggak ada yang mau naik gitu. Gimana ini? Seperti itu, ya kan? Jadi kalau memang mau mengklaim sesuatu minimal harus disertai data dan logika. Karena gini, setiap orang boleh berstatement, boleh bernarasi, boleh berargumentasi. Tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan logika. Yang pertama harus dengan logika. Itu tadi yang abang bilang itu adalah suatu logika. Itu yang pertama. Yang kedua dengan data. Dan kalau tidak bisa dipertahankan dengan logika dan dengan data, maka narasi itu menjadi fitnah. Itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipertahankan dengan logika dan data, ya saya rasa itu hanya apa? Kentut yang bau lalu hilang. Gitu aja sih kalau dari saya. Gitu, Bang. Memang betul. Itu aja pertanyaan saya sih, Kak. Nanti saya baca yang Mazmur 22 itu. Boleh. Oke deh. Sehat selalu, Kak. Murah rezeki. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati, Bang. Nanti Oke.